Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Kita akan mempraktekkan bagaimana proses yang pertama dari pengosongan dulu, pengosongan freon. Kemudian setelah kosong baru kita vakum nanti. Setelah divakum nanti baru pengisian oli kompresor. Setelah itu baru nanti pengisian freon. Sebelum kita mulai 4 langkah itu, kita harus cek dahulu fungsi mesin dan fungsi AC-nya. Apakah mesinnya bekerja dengan baik dan sistem AC-nya bekerja dengan baik. Masih ingat caranya? Oke, silakan dipraktekkan. Oke, cek dulu mesin dan fungsi AC-nya. Nyalakan mesinnya, nyalakan AC-nya. Kita cek semuanya. Lampu indikator, kipas kondensor, blower, dan magnetic clutch. Oke, coba di setting di indikatornya dulu. Lampu indikator dan blowernya, cek. Anginnya dari situ ya kita ya. Oke, atau dari depan juga bisa. Setelah itu apa? Kipas kondensor. Oke, baru terakhir magnetic clutch. Nah, lihat ketika dihentikan sistem AC-nya, ini artinya magnetic clutch tidak berputar. Nah, ketika berputar seperti ini berarti dia bekerja dengan normal. Kita siap untuk praktek. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Sekarang matikan mesinnya, matikan sistem AC-nya. Setelah itu, baru kalian apa yang pertama? Kalian hubungkan dulu manifold gate dengan sistem AC. Otomatis nanti membaca dulu, baru setelah itu pengosongan. Gitu ya. Oke, hubungkan dulu manifold gate dengan sistem AC. Oke, setelah semuanya kita cek kondisi mesin dan kondisi AC nyala dengan baik, maka langkah pertama adalah kalian hubungkan seperti gambar di bawah ini. Bukan di bawah, di samping. Nah, manifold gate-nya dihubungkan yang warna merah ke saluran tekanan tinggi, warna biru ke saluran tekanan rendah. Kemudian yang warna kuning itu kalau untuk pengosongan perlu langsung dihubungkan ke pompa enggak? Ya, belum. Pengosongan kita hubungkan dengan udara luar dahulu. Kalau sudah, baru nanti kita hubungkan ke pompa untuk proses pemvakuman. Sekarang untuk pengosongan berarti kita belum pakai pompa. Dihubungkan dahulu manifold gate-nya ke saluran tekanan tinggi dan saluran tekanan rendah. Pastikan katup manifold gate dalam kondisi tertutup. Kondisi tertutup. Putar kemana berarti? Kanan. Oke, yang tekanan rendah juga begitu. Oke, yang rendah juga kondisi tertutup. Wes dong, sudah? Oke, kalau sudah tertutup baru kita hubungkan. Yang warna merahnya ke kompresor dengan kode apa, Le? D. Kalau yang warna biru dengan kode S. Ya. D-nya discharge tekanan tinggi, S-nya suction tekanan rendah. Silakan dihubungkan. Kalau freonnya ada dan tekanannya cukup tinggi, biasanya ada suara maces gitu. Sudah? Oke. Kalau memang terhubung, seharusnya tekanan tingginya dan tekanan rendahnya membaca sesuatu. Kecuali freonnya benar-benar kosong. Kalau ada freon tapi di sini tetap 0, artinya itu belum terhubung. Ya, koil yang menghubungkan gagal. Entah pentilnya, entah koplernya, entah nepelnya ada yang bermasalah sehingga gagal terhubung. Kita lihat sekarang, ini kondisinya tekanan tinggi, tekanan rendah sudah terhubung belum? Sudah terhubung. Sekarang kita baca dulu. Nanti pas ujian juga begitu. Kita baca dulu. Tekanan tinggi berapa, tekanan rendahnya berapa. Tekanan tinggi dulu. Kameramen shooting di satu dulu aja. Tekanan tingginya terbaca berapa ini? Berarti berapa ini? 80 PSI. Ada yang belum paham? Paham ya? Oke. Nanti tulis di lembar jawaban kalian 80 PSI. Tekanan rendahnya sekarang. Ini 60, ini 80. Berapa itu? Pas di 80 sepertinya ya. Oke, berarti 80 PSI. Tekanan tinggi, tekanan rendah sudah terbaca. Nanti silakan dituliskan di lembar jawaban masing-masing. Nah, kita lihat di sini. Ini proses diagnosa awal. Tekanan tingginya kita lihat turun nggak? Nggak. Tekanan rendahnya juga tidak turun. Berarti kita bisa simpulkan diagnosa awal kita apa hasilnya? Tidak ada kebocoran dalam sistem AC ataupun di manifold gate. Kalau di manifold gate-nya ada kebocoran, entah nyambung ini biasanya agak ke bawah, kameramen. Nah, ini kalau kalian nyambungnya di sini agak kurang kenceng atau bahkan silnya sudah rusak atau malah hilang gitu ya, pasti akan turun. Karena
terbuang terbuang keluar. Jadi pastikan ini nyambungnya kenceng nanti. Sama yang di kompresor kameramen. Nah, ini kan ada juga nih. Penyambungannya kalau di sini enggak kenceng, tidak pas, ada kebocoran. Oke, kita lihat tadi sudah cukup bagus, berarti semuanya dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, kita bisa masuk langkah pertama dari proses pengosongan, pemvakuman, dan pengisian freon. Kita masuk ke langkah yang pertama, pengosongan freon dari sistem AC. Kalau kosong, berarti tekanan tinggi, tekanan rendah menunjukkan angka berapa? 0. Nah, kita kosongkan dengan target jarum di tekanan tinggi dan tekanan rendah paling tidak mendekati 0. Kalau tidak bisa 0, paling tidak mendekati 0. Baru nanti kita bantu lagi dengan pompa vakum, berarti masuk proses vakum. Kita proses kosong dulu sekarang. Oke, target kita tekanan tinggi, tekanan rendah di angka mendekati 0. Langkahnya gimana? Yang pertama, kalian pasang dulu selang warna kuning buangannya itu ya di ke bawah. Nah, itu bisa dimasukkan di seember air atau bisa ditutup dengan kain. Ya, tutup kain aja nggak apa-apa. Nanti pas ujian biasanya pakai kain biar nggak jenis kemana-mana. Oke, tutup dengan kain. Tujuannya untuk safety ya, biar freon yang terbuang bisa tersaring. Oke, ditaruh bawah aja nggak apa-apa. Taruh di bawah. Dan untuk menangkap kalau ada oli yang ikut terbuang. Nah, ini poinnya. Yang mau kita kosongkan itu freonnya atau olinya? Freonnya. Tetapi seringkali oli itu ikut keluar dari sistem karena oli di kompresor ini kan ikut bersirkulasi itu bersama freon. Jadi seringkali dia ikut keluar. Agar tidak banyak yang ikut keluar, maka kita bukanya pelan-pelan. Yang pertama kita buka dulu yang saluran rendah ini pelan-pelan, baru nanti disusul dengan tekanan tingginya juga pelan-pelan. Pertama tekanan rendah dulu, kita buka pelan-pelan. Sambil kita perhatikan pergerakan jarumnya. Dibuka ke arah kiri. Nah, pelan-pelan aja. Nah, udah mulai turun kan? Oke, nggak apa-apa, sabar aja. Dengan pelan-pelan seperti ini, kita harapkan olinya tidak ikut keluar. Kalau kalian tiba-tiba buka kenceng, wear gitu, nanti olinya akan banyak ikut keluar. Oke, kalau kira-kira sudah nggak keluar, bisa ditambahin bukaannya pelan-pelan. Intinya pelan-pelan lah. Oke, nggak apa-apa, biarkan sampai dia turun terus. Nah, kalau sudah kira-kira mendekati angka 20, nanti kita buka juga yang tekanan tinggi. Oke, dibuka pelan-pelan yang tinggi. Seharusnya akan turun lebih cepat nanti. Ingat, di situ berarti ada freon yang terbuang. Jadi kalian mesti menghindari ujung selang warna kuning. Jangan sampai mendekati area mata. Kalau bisa jangan dihirup juga. Yaitu tetap beracun, bagaimanapun juga beracun. Oke, wes ya. Nah, kita lihat. Sekarang tekanan tinggi, tekanan rendah sudah mendekati angka 0 belum? Sudah mendekati, ini malah sudah hampir 0, yang tekanan rendahnya ya dikit lagi 0. Kita tidak bisa mengenolkan tanpa bantuan pompa vakum. Ya kalau sistemnya masih bagus ini biasanya mendekati 0. Kalau di vakum nanti bisa 0, bahkan bisa kurang dari 0. Sampai sini berarti proses pengosongan sudah selesai. Oke, sekarang kita ke langkah yang kedua, pemvakuman. Proses pemvakuman berarti ini kita hubungkan selang kuningnya ini ke pompa vakum. Oke, langkah pertama dihubungkan dahulu, silakan. Oke, itu pastikan tegak lurus deh ya. Terus coba kamu cek dulu, ada silnya enggak? Nah, itu sering terjadi tuh, kalian enggak ngecek, enggak ada silnya dihubungkan. Nah, itu hasilnya hitam dulu. Harus ada, kalau enggak ada pasti bocor nanti kalian hubungkan. Oke, sudah ada, baru dihubungkan ke pompa vakum. Oke, sudah? Baru kita mulai proses vakum. Sebelum kita mulai, Bapak tanya dahulu. Kira-kira tujuan pemvakuman ini apa sih? Kenapa nggak dikosongkan aja terus diisi lagi? Kenapa harus divakum? Ya, menghilangkan uap air yang ada dalam sistem AC dan juga kontaminan-kontaminan yang lain yang ada di situ.
kita harap dengan divakum semuanya ikut keluar. Jadi nanti yang ada dalam sistem AC itu hanya freon, harapannya begitu, dan oli. Oke, silakan dihidupkan pompa vakumnya. Diketek switchnya di situ. Sudah berjalan, kemudian ini proses pemvakuman sudah berjalan. Coba dilihat, seharusnya jarumnya ini akan makin ke arah negatif. Sejauh mana dia bergerak ke negatif tergantung dari sistem AC dan pompa vakumnya. Intinya targetnya kita sampai ke vakuman terjadi, ke negatif. Oke, coba perhatikan di sini. Secara prosedur, setelah pemvakuman ini terjadi, kalian harus biarkan pompa vakum tetap hidup selama 30 menit, setengah jam. Oh, lama kan? Kenapa sampai lama seperti itu? Ya, seluruh uap air keluar semua, seluruh kontaminan semuanya bersih. 30 menit. Ketika nanti ujian, kira-kira kalian sampai 30 menit enggak? Enggak, kelamaan, nanti waktunya habis. Pas ujian, nanti kalian bisa sekitar 2 menit sudah cukup. 2 menitan cukup lah. Karena untuk latihan, bukan untuk membersihkan benar-benar. Nah, anggaplah sekarang sudah 30 menit proses pemvakuman. Nah, sekarang langkahnya untuk mengakhiri, kalian tutup katup tekanan tinggi dan tekanan rendahnya. Silakan. Tutup sampai rapat, tapi jangan pakai tenaga badak, nanti patah ini. Oke, kalau sudah rapat, semua baru kita matikan pompa vakumnya. Oke, ini sudah di switch off. Oke, sekarang kita lihat tekanan rendahnya terutama. Di tekanan rendah, fokuskan. Nah, lihat. Kita lihat jarum di sini. Sesuai SOP-nya ya, kalau sesuai SOP-nya, tunggu sampai 15 menit. Nah, dari awal kita lihat ini berapa, kemudian kita tunggu 15 menit. Kita baca dulu nih. Berapa ini sekarang terbacanya? Ini 0, ada 1, 2, 3. Nah, ini kan minus 30, berarti di sini terbacanya minus 20. Minus 20 kan? Nah, kalau sesuai SOP, 15 menit kita tunggu. 15 menit kemudian baru kita baca lagi. Ini bergerak mendekati 0 enggak? Harusnya dia tetap. Kalau tetap artinya apa? Tidak ada kebocoran dalam sistem. Gitu ya. Kalau sampai ini bergerak mendekati 0, berarti dia ada kebocoran. Itu masalah sistem AC-nya. Kalian tidak akan bisa memasukkan oli nanti, oli kompresor. Kalau ini kembali ke 0. Yang nyedot siapa? Kan gitu. Nanti yang nyedot oli itu kan ini, kevakuman di sini kan. Tapi nanti pas ujian kalian perlu tunggu 15 menit enggak? Enggak. Setelah kalian baca, tunggu sebentar, tidak ada tanda-tanda kembali, maka kalian laporkan tidak ada kebocoran. Oke, kalau begini kita sudah simpulkan tidak ada kebocoran, maka langkah pemvakuman selesai. Dan ini sukses karena dia tidak kembali. Sekarang langkah yang ketiga kalau paham. Apa langkah ketiga? Pengisian oli kompresor. Karena setiap kalian buang freon itu biasanya tetap ada oli yang keluar. Sebetulnya kita tambahkan oli sebanyak oli yang keluar, tapi kan susah atau menakarnya seberapa banyak itu yang keluar. Coba kamu lihat di lab itu nakarnya kan susah toh. Maka umumnya itu yang keluar sekitar 30 mili sampai 60 mili biasanya. Maka kita masukkan sejumlah itu juga. Oke, katakanlah sekarang yang keluar 30 mili, berarti kita masukkan berapa olinya? 30 mili. Paham ya? Oke, kita masukkan oli sebanyak kurang lebih 30 mili. Lebih bagus kalau ada gelas ukur misalkan. Kalau tidak ada ya pakai tutup kita kira-kira 30 mili. Oke, tuangkan ditutupnya, Le. Nanti pas ujian, mungkin pengujinya akan minta kalian tambah oli, mungkin juga tidak. Kalau minta tambah oli, ini langkahnya. Kalau tidak, berarti ini nggak perlu dilakukan. Oke, ditaruh di bawah aja, Ton. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian masukkan selang yang kuning. Yang tadi untuk memvakum, sekarang kita gunakan untuk memasukkan oli. Ini seperti halnya kalian nyedot minuman dari gelas. Sedotannya kalian masukkan minuman, terus kalian menciptakan vakum dengan mulut toh, kesedot. Nah, ini sama prosesnya. Oke, ditaruh di paling dasar biar tidak ada udara yang kesedot. Kita menghindari udara masuk dalam sistem. Oke, sampai dasar ya. Kemudian disorting di tekanan rendahnya. Lihat, perhatikan. Kita akan buka katup tekanan rendah ini sebentar, kemudian ditutup lagi. Tujuan kita adalah untuk nyedot olinya. Kalau kelamaan nanti udara ikut kesedot.
Kalau udara ikut kesedot, nanti ini akan kembali ke nol. Nah, ini berarti proses pemasukan olinya gagal. Karena banyak udara yang ikut masuk ke dalam sistem. Balik vakum lagi. Kita coba ya, ini kita hindari sampai kembali ke nol. Dibuka sedikit, langsung tutup lagi, Ton. Kita menyedot olinya aja. Dah, coba dicoting di ini ya, kembali ke nol enggak? Dah, berarti kita berhasil. Kita bisa asumsikan tidak ada udara yang ikut kesedot. Sekarang kita lihat olinya udah kesedot belum? Sudah habis ya? Oke, berarti oli sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Kalaupun sebagian oli ada masih tertinggal di selang yang warna kuning ini, nanti akan ikut terdorong ketika kita melakukan pengisian freon. Oke, berarti proses pengisian oli sudah selesai, berhasil dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Apa itu langkah keempat? Pengisian freon. Pengisian freon kita lihat ini kuningnya, selang kuning kita hubungkan ke tabung freon. Pastikan kondisinya lurus. Udah kenceng? Oke, sekarang kita buka katup ya, katup tabung freonnya. Bocor enggak? Enggak ada ngeses. Oke. Kalau sudah enggak ada bocor, kamu boleh buka lebih lebar lagi. Udah? Oke, kalau sudah, baru sekarang kita ke manifold gate. Kita lihat. Nah, ada kemungkinan masih ada sedikit udara di selang warna kuning. Oleh karena itu kita perlu buang dulu udara itu. Caranya gimana? Ya, dibuka sebentar aja kemudian langsung ditutup lagi. Sebentar aja biar olinya nggak ikut keluar. Langsung tutup lagi nanti. Udah suara ngejes ya. Suara ngejes dan tidak ada oli yang keluar. Oke, berarti pembuangan udara berhasil dengan baik. Nah, kalau sudah seperti ini kita siap ngisi sekarang. Proses pengisian bagaimana? Buka dahulu atau hidupkan mesin dahulu? Nah, hidupkan mesin dahulu baru nanti dibuka. Silakan. Oke, magnetic light dicek lagi. Pastikan dia berputar. Magnetic lightnya. Oke, setelah sudah berputar, kita siap ngisi sekarang. Oke, kembali ke manifold gate. Ya, di zoom di sini. Target kita, tekanan tingginya berapa, Le? Standarnya berapa kemarin? Hah? Tekanan tingginya standar loh ya. Saya Bapak ngomong standar di mobil yang sebenarnya. Nah, 199. Ada di sini kayak nah nih. 199 atau 200 lah ya. 199 atau 200 sampai dengan sekitar 230 berapa kemarin? Ya, antara 200 sampai dengan 220-an lah. Di sini ya. Ini standar untuk di mobil yang sesungguhnya. Berarti targetnya seharusnya kita sampai dengan jarumnya ini ke 200 atau 220. Tetapi kan mesin ini nggak kuat. Rendernya nggak kuat. Rendernya mungkin kuat sampai sekitar berapa? Sekitar targetnya di sini sampai, oke, bolehlah sampai 100 lah ya. Targetnya tekanan tinggi sampai ke 100 PSI saja. Separuh dari standar. Nanti yang kita buka adalah katup tekanan rendah. Dibuka pelan-pelan aja, Le. Tetapi ketika kalian buka di sini, kalian perhatikan jarum tekanan tinggi. Kalian buka di sini tapi yang diperhatikan adalah jarum tekanan tinggi. Oke, silakan dibuka yang tekanan rendahnya pelan-pelan. Ini naik. Nah, diperhatikan terus sambil kita lihat di sini. Di side glassnya ini ada gelembung-gelembung harusnya. Coba kamu lihat, Le. Oke. Ini berarti freonnya proses dalam pengisian dan bagus. Oke, kita lihat lagi yang tekanan tingginya. Udah 100 belum? Kalau udah 100 langsung ditutup nanti katupnya. Dah tutup. Oke, kita lihat sekarang. Yang tinggi kurang nggak? Kurang dari 100 nggak? Oke, tambahin lagi berarti. Yang tingginya kita lihat sudah di angka 100 PSI sesuai target dari alat trainer ini ya. Terus yang rendahnya berapa dibaca? Nah, sekitar 9 atau 10 itu. 10 ya. 10 PSI sudah cukup lah untuk trainer ini. Tekanan tingginya 100 dan tekanan rendahnya 10 PSI. Sudah cukup untuk trainer sistem AC. Coba kalian cek angin di blowernya sudah dingin belum? Harusnya sudah dingin, sudah cukup dingin.
Nah, karena ini belum sampai 200 PSI. Kalau nanti sampai 200 PSI pasti lebih dingin lagi. Gitu ya. Tapi untuk di trainer sudah cukup 100 PSI, yang bawah 10 PSI hanya untuk kita latihan mengisi. Kalau di mobil sesungguhnya berarti sampai standarnya. Yang tekanan tinggi sekitar 200 sampai 220, tekanan rendahnya sampai berapa? Tekanan rendah sampai 21 sampai dengan 29 PSI. Itu kalau di mobil yang sesungguhnya. Oke, udah selesai sampai dengan proses pengisian. Kalau kalian sudah selesai seperti ini, tinggal kalian isi di lembar jawaban kalian nanti. Tekanan tingginya berapa, tekanan rendahnya berapa. Setelah proses pengisian. Seluruh rangkaian pengisian AC, freon AC sudah selesai. Kita akhiri, dimatikan mesinnya. Oke, udah, sip. Jangan lupa